Mesbah keluarga itu selalu seperti itu gitu loh. Yang namanya nyanyi itu ada mazmur di tengah-tengahnya. Oh gitu? Ada part di mana kita worship. Wow. Worshipnya tuh kita nyanyiin kata-kata kita sendiri buat Tuhan. Itu lagi di kamar mandi dapet vision, Tuhan bawa gue ke satu panggung dan Tuhan bilang aku akan jadikan kamu berkat gitu. Di situ gue kayak mentok terus kayak berasa kok gue jadi purposeless ya gitu loh. Kok gue kayak nggak punya purpose. Di situ Roh Kudus kasih divine calling di hati kayak lo kemana aja gitu. Gue nyanyi lagu rohani pertama kalinya di Instagram tuh. Wah, yang viewsnya gila meledak di Instagram gue gitu. Wow. Sepanjang gue main sosial media, selama jadi artis itu nggak pernah gue dapet view sebanyak itu. Halo guys, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Dan kembali bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru banget pastinya dengan seseorang yang pastinya juga keren banget, dahsyat banget. Dan mungkin kalian menikmati lagu-lagu dia, bahkan penyembahan yang dia bawain di YouTube. Wow, langsung aja Yesus Abraham. Halo semuanya, thank you kau sendiri diundang. Iya, aduh. Asik, gak nyangka lo ketemu lagi lo kita. Iya, Udah lama banget ya. Lama banget. Setelah bertahun-tahun kita nggak 5 ketemu, tahun, 6 ketemu tahun kamu ya. sekarang. Wow. Iya, udah. aduh, puji Tuhan. Wow banget. Sama-sama wow. Oke, yes. Nah, hari ini kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang saat teduh ya. Kamu kan bikin konten saat teduh tuh di YouTube ya. Yes. Itu kayaknya juga viewer juga banyak dan Puji bukan cuma Tuhan. masalah viewer nih, tapi dampak dari apa yang kamu buat ini sebenarnya wow banget nih buat Puji orang-orang menikmati, bisa mungkin dipakai mereka saat teduh di rumah mereka masing-masing atau worship, personal worship gitu kan ya. Pertanyaan aku sekarang adalah sebenarnya apa sih yang ngebuat kamu tuh punya inspirasi sampai kamu bisa bikin konten saat teduh kayak gitu? Sebenarnya ya, inspirasi itu tuh lahirnya karena memang dari kecil kan aku sama papaku kan memang hamba Tuhan juga ya. Oke. Dari kecil tuh kita tuh punya mesbah keluarga. Dan papaku tuh setiap kali lead mesbah keluarga itu selalu seperti itu gitu loh. Yang namanya nyanyi itu ada mazmur di tengah-tengahnya. Oh gitu? Ada part di mana kita worship. Wow. Worshipnya tuh kita nyanyiin kata-kata kita sendiri buat Tuhan gitu. Iya. Jadi memang itu yang dari kecil tuh yang jadi sangat menginspirasi ya. Dan papa juga dulu kan puterin lagu-lagunya tuh lagu-lagunya Don Moon, Ken Henry gitu loh. Jadi ya yang tipikal-tipikal kayak gitu. Jadi udah kemakan gitu loh. Dari kecil tuh udah tahu yang namanya kita kalau lagi nyanyi puji-pujian, lagi worship ya, seperti itu patternnya gitu loh. Jadi itu yang terbawa sih. Makanya kayak dan juga ditambah perjalanan sama Tuhan ya, yang bikin pengen bawa orang-orang juga bisa ngalami Tuhan gitu lewat pattern saat teduhnya seperti ini gitu sih. Oke. By the way, sebelum aku lanjut lagi, kamu emang dari keluarga yang suka nyanyi atau gimana sih? Iya. Oh emang gitu Papaku ya? WL. Gitu. Jadi papa nulis lagu juga, sempet ngeluarin album buat gereja juga, gitu kan. Mama juga singer juga, nyanyi di gereja dan WL juga gitu. Jadi memang base-nya ya adalah sedikit jiwa musiknya mungkin. Iya. Gitu loh. Tapi kapan kamu mulai sadar kamu tuh punya itu juga? Ketika aku masih kecil sih, itu dari TK. TK itu aku udah ikutin yang namanya lomba nyanyi gitu, dari SD pelayanan di gereja gitu kan, main gitar, persembahan pujian di gereja dari kecil. Gitu. Jadi memang dari kecil udah terbiasa ya dengan mimbar mungkin ya bisa dibilang gitu ya. Aduh. Oke, boleh tahu nggak kamu tuh lagu apa yang bikin kamu tuh seneng banget buat nyembah selain yang kamu bawain ya? Lagu-lagu apa yang biasa sering kamu denger yang kamu tuh aku tuh sampai sekarang tuh sangat-sangat suka Maverick City Music. Oke. Itu battle music gitu ya. Mereka itulah Stephanie Gretzinger, Amanda Ku, Chandler Moore, Brandon Lake, ya kan dulu satu lagi tuh Jeremy. Iya. Jeremy siapa namanya lupa? Aku juga lupa nama belakangnya. Iya, Jeremy itu udah pokoknya. Iya. Gitu kan, terus Dane ya mereka itu ya House Fire juga aku suka dengerin. House Fire, yes. Gitu. Jadi memang ya inspirasinya ke sana sih, dan juga kalau dibilang ya Indonesia juga banyak penyanyi, Om Robert and Tante Lea itu penyembah juga kan. Betul. Om Frankie Siomping, Om legend Sydney, banget ya. Iya mereka itu ya panutan lah gitu loh. Dan dulu aja pas datang ke acara Sarah Sechan, dulu masih ada acara Sarah Sechan di Net TV. Ditanya kamu pengen duet sama siapa? Pengen banget duet sama Siti Muhammad.
Wah. Cuma belum kejadian nih. Malah duetnya sama Bang Andi Amarita. Iya, Gitu iya, kan. iya. Pengen banget bisa duet sama Om Siti Muhammad. Ya mudah-mudahan nanti Tuhan buka jalan. Wow. Udah sering kontek-kontekan, cuma kita belum berkesempatan lah buat duet nih. Yes. Hopefully one day bisa. Wow. Jadi inspirasi ya itu ya. Cuma yang paling utama ya bokap ya. Bokap tuh inspirasi banget sih. Ya dia nggak ada penonton, nggak ada siapapun, dia tiap hari kerjaannya gitu saat teduh gitu kan nyanyi. Itu kayak wah itu bener-bener bikin gue jadi kayak wah gue harus semangat sih gitu di dalam Tuhan. Tapi memang ini poin penting sih dari apa yang kamu bilang soal bokap ya, soal orang tua. Karena seringkali seorang yang sudah menjadi orang tua, yang punya anak gitu kan, menginginkan anaknya takut akan Tuhan, hidupnya benar, tapi seringkali tidak menjadi role model. Iya. Benar gak? Nah dari yang apa kamu ceritain ini berarti kan sampai kamu bisa seperti ini itu ada salah satunya yang cukup besar menurut aku pengaruhnya adalah role model dari seorang papa. Wow. Ya walaupun ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Betul. Ya. Ada aja kekurangan. Itu pastilah. Gitu. Gue juga pernah berantem sama dia kayak bertahun-tahun gitu ribut gitu pernah. Tapi ya gue nggak bisa pungkiri bahwa memang ya dia yang selalu gue lihat tiap hari selama gue hidup gitu kan. Iya bener lah bro. Gitu, sekalipun dia nyebelin tapi ya gue lihat itu, gue ngelihat apa yang dia lakukan gitu dan dia ketepak juga gitu loh ke gue gitu kan. Memang bener-bener ya gitulah. Oke. Nah, oke dari kamu memulai inspirasi dari yang kamu tadi ceritain itu, gimana tuh waktu kamu mau memulai bikin saat teduh itu ada struggle nggak sih atau kayak langsung bisa bikin gitu aja? Sebenarnya sih justru apa ya, struggle-nya mungkin bisa dibilang gue pribadi ya. Jadi memang mungkin hal ini udah Tuhan pengen gue lakuin dari lama, tapi semenjak gue lolos atau menang dari Just Do It itu gue malah berusaha dengan kemampuan gue sendiri gitu kan, berusaha dengan pikiran gue sendiri. Jadi sebenarnya tuh dulu tuh sebelum mau masuk ke Just Do It tuh gue udah nggak kepikiran lagi pengen jadi artis gitu. Gue memang dapat visi dari Tuhan waktu 3 SMP, dapat penglihatan, dapat vision. 3 SMP itu lagi di kamar mandi dapat vision, Tuhan Tuhan bawa gue ke satu panggung dan Tuhan bilang aku kan jadikan kamu berkat gitu loh lewat panggung gitu. Iya. Gitu. Tapi dari situ kan ya kita namanya dapat visi kayak gitu kan, wah gue pikirannya tuh manusiawi banget, gue bakal jadi kaya, gue bakal jadi terkenal. Iya. Padahal Tuhan bilang kan gue bakal jadi lu berkat. Iya bener. Jadi gue dengan ambisi itu ya bener mimpinya dari Tuhan, tapi dengan ambisi itu gue cobain ajang pencarian bakat kan semua, Got Talent, X Factor, semuanya lah, Idol, nggak ada yang lolos. Gue bertanya-tanya apa gue kemarin halu gitu kan? Iya. Ya kan, tapi udahnya di situ Tuhan cuma bilang udah lu balik dulu deh sama gue. Gitu. Makanya gue waktu itu benar-benar ikut pemuritan, benar-benar kayak pengen cari Tuhan lah. Iya. Gitu. Karena waktu itu gue berjumpa juga sama kasihnya Tuhan ya. Itu yang bikin gue jadi pengen berubah gitu loh. Sebelumnya kan gue kan memang ya bisa dibilang Kristen agamawi. Iya. Gitu loh. Gue melihat role model yang oke, tapi gue belum mengalami kasih Tuhan sungguh-sungguh gitu loh. Betul. Gitu. Jadi ya itu pelayanan iya, hidup dalam dosa iya gitu kan. Sampai satu titik tuh yang di masa-masa gue mencoba untuk menggenapi visinya Tuhan dengan caranya gue itu, di situ gue kayak mentok terus kayak berasa kok gue jadi purposeless ya gitu loh, gue kayak nggak punya purpose. Di situ Roh Kudus kasih divine calling di hati kayak lo kemana aja gitu. Di situ gue tersentuh karena gue kayak gue tuh mendua hati, tapi kok gue masih bisa dengar suara Tuhan nih. Gue jadi bertanya-tanya kenapa Tuhan masih mencintai gue gitu. Karena padahal udah ninggalin Tuhan. Iya. Gitu ya? Padahal ya bolak-balik ngecewain Tuhan terus gitu kan. Nah pada saat itu gue gak ketemu jawabannya. Gue ngerenungin kayak Tuhan tuh punya segalanya, Tuhan bisa lakukan segalanya. Kenapa dia malah memilih di antara segala sesuatu yang bisa dia lakukan, kenapa dia milih mati? Betul. Kayak itu sesuatu yang kalau gue sebagai pribadi yang punya kekuasa untuk melakukan segala sesuatu, mati itu bukan sesuatu yang mau gue pilih gitu loh. Iya. Iya gak sih? Iya. Kenapa Tuhan mau mati? Iya. Apalagi dia udah tahu nih abis mati, manusia-manusianya tetap aja kan tapi nggak bener gitu ya. Tetap aja ngaco gitu loh. Mendingan dia juga tahu segalanya gitu loh. Ketika dia mati, dia tahu ada orang-orang yang tetap hidup sama mujizat gitu kan. Iya. Gue nggak ketemu jawabannya. Kenapa? Gitu. Dan waktu itu gue telepon bokap gue memang. Gue waktu itu kayak bokap gue lagi di Lampung bersama mama gue sama adik gue paling terakhir. Gue sama adik gue yang nomor 2 di Jakarta lanjutin studi gitu SMA. Kita selalu teleponan ngobrol. Nah pada saat itu gue tanya ke bokap gue kayak kenapa Tuhan sebegitu sayangnya sama manusia? Kenapa sih aneh banget gitu? Iya. Bokap gue cuma ngomong satu kalimat. Itu kayak khotbah 45 menit. Serius. Satu kalimat itu menurut gue sepanjang gue hidup sebagai orang Kristen, kalimat itu gak pernah gue denger. Gitu loh. Gitu ya? Serius. Gak tau kenapa baru kali itu kayak telinga gue terbuka dan gue denger kata-kata itu. Bokap gue bilang karena manusia itu berharga.
Nangis gua Pak. Hmm. Itu udah kayak lagi di Wow. KKR beneran. Wow. Itu udah kayak lagi di KKR, kayak lagi ada dia aja mah. Iya, iya. Padahal gua udah cuma lagi telepon doang. Iya, gitu. iya, iya. Lagi telepon di ruang tamu masih pakai baju seragam, baru pulang sekolah. Gua juga kalau telepon mau mondar mandir gitu kan. Di situ gua nangis kayak anak kecil. Wow. Oh di situ gua dijamah Tuhan. Gua cuma bilang Tuhan, gua pengen kenal lu deh. Itu kenapa lu bisa bilang gua berharga gitu loh. Dari situ ya udah gua mau mengambil keputusan, gua pengen dimuridkan, gua pengen kenal Tuhan yang sesungguhnya. Kristen tuh seharusnya kayak gimana sih? Iya. Gitu loh. Nah disitulah gue mengalami banyak proses ya, banyak perjalanan lagi. Tuhan bawa gue perjalanan, di situ gue dibentuk bener-bener. Ternyata ketika kita mengambil keputusan untuk Lord, kita menyadari kasih Tuhan nih, kita mengalami kasih Tuhan. Habis itu kita mengambil keputusan, Tuhan aku mau responi kasih Tuhan gitu dengan mengenal Tuhan. Karena cara terbaik meresponi kasih Tuhan adalah dengan kita berada di mana Dia ada gitu kan. Betul. Diam dalam hadiratnya, mengenal pribadinya, mengenal hatinya Dia. Di situ malah justru Tuhan bawa ke journey yang baru. Itu gue tiba-tiba dapat kesempatan buat kerja jadi SPB, sales promotion boy. Ini jauh sebelum saat teduh nih, bisa sampai ke titik itu gitu. Ini tapi udah just do it apa belum? Belum. Itu ini belum. Ini sebelumnya. Iya, karena sebelum gue masuk Just Do It tuh Tuhan proses gue kan. Iya. Kayak gue cobain dunia marketing, jualan segala macam. Gue suka sih ngomong gitu kan. Ya uangnya oke lah, tapi kayak menurut gue kok kayak bukan gue ya gitu. Iya. Sampai waktu itu ada salah satu orang namanya Denny Tantono, gitu. Dia adalah salah satu trainer juga. Gitu dia yang bilang, "Woi, kamu tuh nggak cocok di sini. Kamu cocoknya di entertain karena waktu tes minat bakat dia kan punya ya sarana itu ya buat tes gitu. Kamu cocoknya di ini deh, di entertainment. Kamu coba deh Koko dikenalin lah sama temannya dia, wedding organizer. Katanya, udah kamu ntar belajar jadi MC, belajar jadi penyanyinya di sini deh." Wow. Pas gua masuk ke situ, gue jadi asisten MC Pak, nggak langsung jadi MC. Oh gitu. Yang ngambilin minum, Iya. yang ngambilin makan. Ya jadi asisten musisi belum datang gue siapin kabelnya, gue siapin semua outputs gitu loh. Jadi kayak, tapi gue menikmati, gue enjoy, gue nggak merasa kayak kok gue udah ngasih waktu gue buat Tuhan, kok gue kayak ditarik ke belakang gitu. Nggak ada pikiran itu, ada joy aja, ada sukacita aja gitu. Kayak gue berasa bahwa ini perjalanan yang memang harus gue lewati gitu kan. Di situ gue juga dimentor sama Pak Pendeta Andiono juga, dan juga ada salah satunya Ko Julius juga. Julius itu dia sekarang ada di Kediri ya. Iya betul. Gitu. Nah pada saat itu tuh gue membahara banget di dalam Tuhan kan, sampai gue kerja di WO itu sekitar 1,5 tahun mungkin, 1,5 tahun. Hati gue tuh tiba-tiba punya desire, gue udah nggak pengen lagi deh cari beginian gitu. Gue pengen melayani Tuhan gitu loh. Wow. Nah di situ gue udah kebetulan pengembalaan bokap dipindah ke Jakarta, jadi gue join bokap lagi dong. Sebelumnya kan gue nggak satu gereja lah di organisasi bokap. Jadi pas bokap balik ke Jakarta, gue bantuin organisasi itu, dan ternyata organisasi gereja ini butuh orang yang bisa komit gitu loh di dalam pelayanan puji sembah. Gue ditawarkan lah untuk jadi full timer. Waktu dikasih tawaran itu ya gue ngobrol sama mentor rohani gue kan, kok gimana menurut kok bagus nih melayani Tuhan nih gitu kan. Terus dia kata si Ko Julius, dia cuma bilang, itu maunya Tuhan apa maunya organisasi kamu? Wah gila kan. Tanya Tuhan lagi. Gue tiap kali ada pertanyaan dia suruh gue tanya Tuhan gitu loh. Jadi gue kebiasaan nanya Tuhan langsung gitu kan. Tanya Tuhan. Ya udah gue tanya Tuhan gitu kan. Gue minta tanda, Tuhan maunya gimana nih gitu. Gue ingat banget itu 2015. Gue bilang ke Tuhan, tahun depan aku akan coba lagi ajang pencarian bakat. Tuhan kasih aku tanda ya. Kalau memang ajang pencarian bakat ini, tiba-tiba di ajang pencarian bakat ini entah aku masuk 10 besar atau aku masuk 3 besar gitu loh. Itu berarti tanda Tuhan mau aku jadi berkat bukan cuma di gereja. Tapi Tuhan pengen aku ada di sekuler juga. Gitu. Tapi kalau memang pas aku audisi aja udah gagal, ya udah berarti aku ambil keputusan untuk full timer. Gitu loh. Wih ternyata lolos Pak. Kaget kan, gue cobain tuh Just Do It tuh. Tadinya gue udah gak mau tuh kan Just Do It. Gue ingat banget tadinya mau ikut The Voice. The Voice pas gue tahu kok terlambat gitu kan. Gue daftar udah telat. Gue langsung mengambil asumsi kayak, ya udah berarti bukan jalannya. Gue langsung PHP-in tuh semua orang-orang di gereja. Gue in gitu kan. Pas gue ingat banget job terakhir wedding, gue jadi wedding singer di Bekasi. Ada satu orang namanya Vicky, dia MC, dia WL juga di gereja gitu. Dia bilang, lu gak cocok ada di panggung sini, lu harusnya di panggung yang lebih gede. Lu coba deh acara Just Do It. Gitu. Wah gue dulu tuh kalau ngikutin kayak begituan getol Pak, gue cari tahu semua. Ini tiba-tiba yang nyamperin gue sendiri gitu loh. Ini malah dateng ya? Dateng. Bukan gitu kamu cari gitu ya? Udah nih kayak, udah deh gue coba deh gitu kan. Udah nggak usah datang, kamu kirim aja video. Gue bener-bener nggak datang. Dulu tuh gue getol Pak, udah subuh udah hadir. Gue udah kayak nothing tulus gitu. Dan kalau memang Tuhan mau ya lolos, kalau Tuhan nggak mau ya nggak lolos. Ya udah gitu ya. Gitu loh, gue kirim video.
Itu kan gue kirim video, lagunya lagu yang bukan kayak listen segala macam, enggak, lagu simple. L is for the way you look at me. Oh iya. Lagu opa-opa gitu. Iya. Kayak lagu-lagu effortless gitu kan. Lolos. Gitu loh. Wow. Dan pas di perjalanan agak ujung gue baru tahu ternyata gue tuh seharusnya nggak kepilih. Kenapa tuh? Seharusnya gue nggak masuk gitu loh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu orang yang kayak nggak, kita harus masukin anak ini gitu loh. Wah. Jadi memang campur tangan Tuhan. Iya, memang udah jalan Dan Tuhan tuh ya. itu menang kan, puji Tuhan, gue juga nggak nyangka lo bisa sampai menang. Juara gitu. satu ya. Juara satu dengan visi, dengan goal, Tuhan gue pengen melayani orang-orang di luar gereja gitu kan. Iya. Tapi pas menang gue takut, Pak. Kenapa tuh? Takut nyebut nama Yesus di sosial media, Hmm. takut nyanyi lagu rohani. 2016 sampai 2018 gue nggak pernah cover lagu rohani. Lu cari tuh, Iya, nggak iya. ada gue cover lagu rohani. Banter-banter lagu Natal, Iya. karena memang Natal gitu kan. Iya, Nggak ada gue cover, gue nggak mau. Pikiran gue gini, idealis banget. Biar orang ngeliat hidup gue aja gitu. Gak usah denger suara gue nyanyiin Yesus lah, gak usah terlalu fanatik gitu loh. Iya. Iya kan? Wah tapi gue malah gak kemana-mana. Itu loh. Yang tadinya visinya Tuhan gue pengen jadiin lo berkat nih di luar. Iya, betul. Gue malah gak kemana-mana. 3 Hmm. tahun itu gue muter-muter di gereja. Hmm. Gitu loh, balik lagi ke gereja. Sampai gue stuck kan. Gue kayak kok gue stuck ya di sini ya. Teman-teman gue sampai bilang udah lah lu bisnis aja lah gitu lah. Lanjutin sekolah lu, gak cocok deh lu kayaknya di market Indo. Sampai pada ngomong kayak gitu, serius. Sampai sedih banget. Gue kayak aduh gimana nih Tuhan. Nah waktu itu kita lagi bangun komunitas sama Raguel Lewi. Iya. Namanya Influence Ministry. Di situ ada beberapa orang, salah satunya ada Yosua Gunawan, dia produser dari Ekla Story juga yang sekarang jadi produser Saat Teduh gitu. Tiap kali kita pertemuan sebulan sekali gue yang lead worship gitu kan. Gitu udah jalan setahun ya. Tiba-tiba gue tergerak lah nanya sama si Yosua ini. Gue bilang, Yos menurut lu gue harus ngapain ya gitu. Gue berasa kok stuck nih, gue bingung harus ngapain. Dia bilang lu worship lah, bikin konten worship. Orang-orang kita semua tuh diberkati sama cara lo nyembah gitu. Wow. Dan gue bilang kan itu udah ada Andi Barita, gue bilang gitu. Berarti duluan Andi Barita ya? Duluan Bang Andi. Iya, udah ada Andi Barita. Terus kata dia, beda caranya Andi nyembah sama cara lo nyanyi tuh beda gitu. Iya. Coba deh doain. Ya udahlah pas dia kasih masukan gitu kan gue tes market dulu dong. Masa iya sih gitu kan. Gitu kan gue sebagai influencer gue coba bikin konten di Instagram. Gue nyanyi lagu rohani pertama kalinya di Instagram tuh. Gue ingat banget. Mengenalmu apa mengejar hadirmu gitu. Iya. Gue ke cover cuma 1 menit. Wah yang viewsnya gila meledak di Instagram gue gitu. Wow. Sepanjang gue main sosial media selama jadi artis itu nggak pernah gue dapet view sebanyak itu, likers sebanyak itu, engagement kayak orang-orang tuh kayak engage lah dengan konten gue gitu, diberkati gitu kan, followers nambah. Wah apa iya ya gitu. Di situ Tuhan bilang dalam hati, yes ketika aku dimuliakan orang pasti datang. Iya. Gitu. Terus Tuhan bilang lagi, kamu inget gak tujuanmu apa di awal? Bukankah tujuannya supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan lewat apa yang kamu nyanyikan? Tapi gimana caranya mereka mau datang sama Bapa kalau kamu aja gak pernah nyanyiin kasihnya Yesus? Wah itu gue ketampar banget. Wow. Kan memang Yesus bilang, satu-satunya jalan menuju Bapa adalah melalui aku gitu loh. Betul. Dialah jalannya gitu. Kalau Iya. kita gak pernah, kita aja takut untuk nyanyiin kasihnya dia, jangan berharap orang bisa datang sama Bapa Iya, gitu loh. setuju. Gitu karena mungkin ya itu bidang gue ya, nggak semua orang dipanggil untuk jadi penyanyi no. Iya, Gitu iya. kan. Ya mungkin itu sarana yang memang Tuhan udah tempatkan untuk apa ya, kolam yang memang udah harus gue masuki gitu. Untuk dengan cara ini aja orang-orang bisa dengar Yesus melalui gue gitu loh, dengan cara nyanyi. Yaudah di situ gue ambil keputusan. Yaudah Yos, ayo kita bikin deh konten. Waktu itu belum ada namanya gitu loh. Dan gue bilang gue gak punya peralatan, jadi gue butuh bantuan lu gitu loh. Akhirnya Yosua memutuskan, yaudah deh, gue udah doa, gue damai sejahtera, kita jalanin. Kita jalanin waktu itu Februari, kita Maret awal 2020. 2019. Oh 2019. 2019. Ini sebelum COVID ya? Iya udah 2 tahun ya. Iya, Gila udah 2 tahun, gak nyangka sih. Itu jadi waktu itu ada Raguel Lewi juga hadir, Pastor Raguel gitu. Dan pas di jalan tuh Tuhan kasih konsep nanti hitam putih konsep videonya gitu. Itu kamu dapat dari Tuhan juga? Dapat dari Tuhan juga. Wow. Doa. Jadi kan doakan Tuhan maunya gimana. Kasih konsepnya hitam putih gitu kan. Jadi benar-benar sekarang tiap orang cover-cover lagu rohani jadi hitam putih semua gitu kan. Karena ya di situ Tapi tahu gak kamu kenapa hitam putih? karena pengennya orang nggak fokus sama videonya gitu loh. Karena yang dalam hati gue ya, Iya. video gimana pun kalau ada hadirat Tuhan pasti jadi berwarna deh gitu. Wow. Gitu. Jadi makanya konsepnya hitam putih gitu loh. Satu sisi juga kalau dibilang secara apa ya, lucu-lucuannya, alasan lucu-lucunya ya gue pakai baju apa aja nggak ada yang komen. Betul. Ya kan gue nggak ganti-ganti baju nggak ada yang bisa komen. Iya. Orang Karena warnanya sama hitam aja. putih ya kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Gitu. Jadi ya dari situ kita putusin doa juga kan, cari songlist, dapat lagu-lagu 3 lagu kita shoot sekaligus. Dan pas selesai take, Raguel Lewi bilang, udah tahu belum nama kontennya apa gitu. Kita bilang
belum sih, ada masukan nggak? Gimana kalau saat teduh? Gitu. Jadi hashtag saat teduh itu dari lagu Lewi. Gitu. Akhirnya kita rilis lah. Kita nggak pernah lihat progres secepat itu. Itu YouTube kan udah ada 3 tahun ya selama yang gue jadi artis itu kan. Bisa dibilang jadi artis gitu ya. Walaupun gak terkenal gitu kan. Tapi itu dalam waktu sebulan subscriber dari 2.000 jadi 10.000. Setahun jadi 135.000. Wow. Sekarang udah 300 ribuan. Jadi ini udah masuk tahun ketiga lah ya gitu. Jadi kayak setahun tuh nambah 100.000 subscriber gitu. Kayak Yosua aja bingung gitu loh. Kok bisa secepat ini gitu loh. Ini memang percepatan ya dari Tuhan. Wow. Gitu. Tapi benar-benar kita nggak nyangka banyak bakat yang diberkati, banyak bakat yang dikuatkan gitu kan. Dan ya dari situ Tuhan buka jalan lagi kan. Ternyata memang benar visinya Tuhan bukan cuma pengen yang namanya Yesus Abraham tuh ada di rohani gitu loh. Join the Eccles Story. Eccles Story pun jadi punya lagu original meledak gitu kan. Tuhan bawa sedemikiannya gitu. Wow. Jadi memang kesimpulannya memang apapun yang kita lakukan Tuhan pengen itu jadi rohani gitu. Iya. Dan rohani atau nggak rohani itu kan tentang fokus ya. Iya. Kita melakukan buat siapa? Betul. Ketika kita melakukannya buat Tuhan dan itu maunya Tuhan, itu jadi rohani. Wow. Tapi kalau itu kelihatannya maunya Tuhan, tapi kita lakukan buat diri kita sendiri atau kita cari untung buat kita sendiri, itu jadi sekuler Pak, jadi duniawi gitu kan. So it's about your heart ya. Iya, bener karena dong? banyak juga yang artis rohani sebenarnya tidak rohani gitu. Iya ngerti. Benar. Dan banyak juga artis yang sekuler ternyata tidak seduniawi itu gitu. Iya. Jadi memang ya gitulah, kita melihat perjalanan sama Tuhan sih gimana saat teduh berkati orang, terus kemudian Eccles Story bisa sampai sekarang exist, mewarnai musik Indonesia, kasih semangat buat kaum muda juga, jadi inspirasi gitu ya. Kita cuma bisa bilang Tuhan sih di balik itu semua sih. Nah sekarang bicara kepada personal relationship kamu sama Tuhan ya. Gimana kamu sampai akhirnya bisa ngebawa, kan tadi kan bilang ada teman-teman kamu bisa lihat sendiri bahwa gila kalau lu nyembah tuh kayaknya beda nih. Iya. Benar gak? Yap. Terus kayak sekarang pun dibuat konten dengan saat teduh, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang ngalamin sesuatu. So boleh gak sedikit cerita gimana sih sebenarnya kamu ngebangun waktu-waktu kamu dengan Tuhan? Dibilang ya baca firman udah pasti ya. Dan juga selalu libatin Tuhan sih gitu loh. Doanya gak cuma kayak doa biasa gitu, tapi benar-benar jadiin Tuhan tuh temen. Gitu loh. Itu sih yang aku lakukan. Dan juga soaking ya, aku suka banget soaking gitu kan. Walaupun jujur tahun itu tahun yang berat buat aku pribadi gitu. Aku banyak bandingin diri dengan orang lain. Aku jadi meragukan berkatnya Tuhan gitu. Gue pribadi tuh tahun ini tuh tahun yang sangat rough. Ini kita udah nyampe di penutup tahun kan. Tahun ini tuh rough banget gitu. Investasi sana sini gagal gitu kan. Kayak melihat orang lain padahal cuannya banyak gitu kan. Tapi memang kayak apa ya, sampai teman-teman tuh bingung kayak, Les ada apa sih sama investasi lu gitu loh. Kayak memang bener-bener berasa di tahun ini tuh banyak mengandalkan manusia dan knowledge lah, gak ngandelin Tuhan. Jujur gue ngomong apa adanya, gue manusiawi gitu loh. Bukan berarti gue rajin bikin konten kemudian apa yang kelihatan di kamera tuh belum tentu sebenarnya itu yang gue alami gitu loh. Itu gue memang berasa kayak tahun ini tuh tahun yang dimana bisa dibilang gue tuh jauh dari Tuhan gitu. Jauhnya tuh dalam arti gue banyak tutup telinga lah dari suara Tuhan gitu. Tuhan sih selalu dekat sama kita gitu kan. Tuhan gak pernah jauh. Tapi kita yang seringkali gak mau denger-dengeran gitu. Tahun ini adalah tahun dimana gue tidak denger-dengeran sama Tuhan gitu. Dan Tuhan tahu itu. Dan ya teman-teman semua yang nonton biar tahu juga bahwa kita sekalipun hamba Tuhan, ada masa-masa di mana kita kelihatan Tuhan tetap pakai kita gitu, memberkati orang lain. Tapi ternyata kita tuh sebenarnya lagi bisa dibilang lagi di lembah, lagi nggak denger-dengeran sama Tuhan gitu loh. Jadi ya itu yang gue lagi alami ya. Tapi sebenarnya ya yang gue sendiri lakukan gitu setiap hari ya, gue berusaha untuk terus buka telinga gitu. Walaupun di tahun ini bisa dibilang gagal gitu, banyak gagalnya untuk dengar suara Tuhan. Karena terlalu banyak keinginan daging gitu ya. Gitu. Tapi gue nggak pernah menyerah. Gue bukan berarti karena gue lagi kayak begini terus gue menyerah dalam arti gue nggak mau buka firman Tuhan sama sekali. Ya udah jauh-jauh sekalian, enggak gitu loh. Gue tetap berusaha buat menyadari bahwa gue tuh dikasihi, menyadari bahwa Tuhan tuh sayang sama gue gitu. Menyadari bahwa Tuhan tuh nggak pernah jauh gitu. Sekalipun hal-hal yang nggak enak terjadi, ya itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana gitu kan. Ya Tuhan pasti punya disiplinnya lah. Ada sesuatu yang Tuhan bentuk di hati gue pasti lewat season ini. Ya mungkin makan gue ngerti 2 tahun ke depan mungkin, atau 3 bulan ke depan mungkin gitu. Jadi memang ya cara saat teduh gue pribadi ya seperti itulah. Gue tetap renungkan firman, tetap berusaha untuk minta Tuhan bentuk hati gue tiap hari itu cuma bilang kayak, Tuhan mau lo apa sih? Tuhan maunya Tuhan tuh apa sih gitu loh. Tuhan pimpin aku gitu. Ingetin aku terus, aku dikasihi, aku disayang. Tuhan gak pernah tinggalin aku. Gitu. Jadi itulah caranya gue saat teduh ya, dengan dengerin lagu rohani sometimes gitu.
banyaknya dengerin Maverick City Music gitu kan, baca konten-konten yang puji Tuhan explore banyak juga firman Tuhan yang nguatin gue gitu kan, dan juga baca firman Tuhan secara pribadi juga gitu, dan libatin Tuhan sih, nanya sama Tuhan walaupun sekali-kali kita udah nanya kedagingan kita masih terus-terusan menang gitu ya, Kita masih mau batu gitu ya, masih mau batu gitu kan, tapi jangan berhenti gitu, jangan berhenti untuk tetap cari dia, untuk cari wajahnya gitu, gitu sih. Jadi sekarang dengan tadi kamu bilang mengalami sepertinya ada ya hal yang gagal dalam hidup ya. So kamu tetap keep on going dalam membangun hubungan kamu sama Tuhan. Tetap harus ya. Harus. Karena kalau nggak bisa, ya kita udah berusaha aja kayak begitu gitu. Iya. Maksudnya ya memang kita udah berusaha untuk terus ingat kita disayang sama Tuhan, kita udah berusaha untuk tetap denger-dengeran, kitanya bisa gagal gitu. Apalagi kalau kita nggak berusaha, gitu kan. Kan namanya hubungan kan dua-duanya harus mengusahakan. Iya, gitu. betul. Ya kan kayak ya pernikahan kalau cuma suami doang yang mengusahakan gitu. Betul. Ya memang suami tetap mencintai istri, tapi kalau istrinya nggak ada kasih feedback, nggak ada kasih respon, nggak berjuang juga, ya kan hubungan kita sama Tuhan seperti itu. Tuhan selalu sayang sama kita, tapi gimana responnya kita? Betul. Gitu, walaupun kita gagal, Tuhan pasti mau bangkitin kita lagi. Cuma pertanyaannya kita masih mau nggak coba lagi? Gitu. Iya. Jadi gue suka banget deh pas kamu bilang soal mengusahakan. Yes. Kan kadang-kadang kita mau stop sampai kepada, oh iya gue tahu Tuhan sayang sama gue, oh iya gue tahu gue ini berharga. Yes. Tapi abis itu kita kadang-kadang nggak mengusahakan, bener gak sih? Iya, kita nyerah. Iya, kayak ya udahlah gitu. Iya. Padahal kita harus tetap berusaha menjaga menjaga fokus kita. Itu kan yang bisa jaga fokus cuma kita kan. Gitu. Kita mau fokusnya kemana nih? Kita tahu kita dikasihi, tapi itu nggak cukup. Kita harus jaga fokus kita. Mata kita tuh harus lihat ke Yesus sih. Wow. Gitu. Dan itu yang terberat. Jaga fokus tuh berat banget. Karena ya itu kita tuh mata kita kayak lensa automation gitu kan. Yang mana yang lebih menarik itu biasanya yang kita fokusin gitu. Entah itu kedagingan kita gitu kan. Sometimes kita harus ingetin lagi, no, fokus gue harus jadi lensa yang manual gitu. Gue harus atur fokus gue harus ke Yesus. Kita yang harus kontrol gitu ya. Kita harus kontrol. Jadi jangan biarkan mata kita otomatis gitu ya, untuk yang ini lagi menarik gitu kan, ya udahlah gitu kan. Di mana uang berada kita ngikutin gitu kan, atau di mana exposure berada kita ikutin. Jadi kita ngikutin ya ke situ gitu, yang mana yang menarik gitu loh. Yesus gak lagi menarik gitu. Makanya PR kita adalah bagaimana kita tetap melihat Yesus tuh menarik buat kita. Yesus tuh tetap Yesus yang sama mengagumkannya, sama seperti waktu kita lagi nangis-nangis di retret, waktu kita pertama kali berjumpa dengan kasih Tuhan, itu masih kasih dan Yesus yang sama gitu, yang seharusnya tetap bisa bikin kita tuh sebegitunya gitu, bersyukurnya sama dia gitu. Wow. Aku penasaran deh kamu pernah gak sih kan bikin konten ya saat teduh, terus kamu denger ulang gitu dan kamu diberkati dengan worship yang kamu denger, yang kamu sendiri nyanyi sebenarnya gitu. Yang kamu kayak, gila kok Tuhan tuh. Pernah gak gitu? Pernah sih, tapi walaupun bisa dihitung jari ya. Gitu. Cuma gue kadang berasa narsis jadinya. Oh malah gitu ya? Lah kok gue jadi nangis sama penyembahan gue sendiri sih gitu kan. Tapi sometimes gue gak inget kan gue nyanyi apa gitu. Sometimes kan kayak pas lagi di worshipnya gitu, kok gue bisa ke situ nangis sendiri kadang gitu. Rata-rata pas lagi editing ya. Lagi editing, yes, Yosua kirimkan, coba cek ya aman nggak, pas lagi ngecek nangis gitu kan di jamaah Tuhan, gitu kan, nangis sendiri, aduh Tuhan, kalau bisa gue nyanyi ke arah sini gitu kan. Pernah, tapi nggak sering lah, karena jujur gue bukan tipe yang kayak nggak tahu ya, mungkin karena gue gengsi kali ya, masa gue dengerin konten sendiri sih gitu kan. Gitu. Padahal ya gue jujur gue diberkati juga sih sama itu, gue Roh Kudus lah gitu. Terlepas gue cuma bisa nyanyi doang kan, sisanya ya kata-kata Mazmur segala macam ya dari perenungan firman Tuhan. Nah itu tuh baru gue mau nanya soal Mazmur. Iya. Karena kan beberapa lagu-lagu tuh kadang kamu tambahin dengan Mazmur ya. Mazmur kamu sendiri kan ya. Lagu-lagunya kan berapa yang aku juga suka denger itu. Nah itu benar-benar dari mana tuh? Maksudnya bisa sampai apa dari ayat-ayat yang kamu baca, atau ada dari pewahyuan perenungan firman? Dari situ sih. Dari situ ya? Dari situ sih, dari perenungan, dari pewahyuan. Nah sometimes ya ada yang tiba-tiba Roh Kudus yang kasih juga. Cuma ya intinya itu kan semua kan kita berusaha ya untuk input diri kita. Itu kan sebenarnya buat kehidupan kita. Bukan kita baca Mazmur, baca ini buat konten gitu, no. Itu gak dihafal juga kan? Enggak lah. Gak dihafal. Kecuali memang keinget misalnya. Kayak pernah dibawain gitu. Pernah tiba-tiba muncul terus keinget. Ada beberapa kan yang ngehook gitu ya. Iya. Kayak buat diulang lagi inget gitu loh. Ya tapi kalau dihafalin kayak nanti kayak begini, enggak. Gitu sometimes sudah let it flow aja, minta Roh Kudus pimpin lah. Gitu memang kita
ya kan banyaknya kayak gimana sih Kak biar bisa bermazmur kita tuh nggak kehabisan kata-kata Iya, kalau benar penyembahan, itu. ya kan. Iya. Ya memang caranya yang pertama ya kita harus isi diri kita dengan kata-kata yang indah gitu loh. Firman Tuhan, perenungan-perenungan yang indah tentang Tuhan, karena itu yang bisa bikin kita berkata-kata indah juga buat Tuhan gitu loh. Ya, Memperkatakan hal-hal yang indah. Kenapa Daud mazmurnya nggak habis-habis? Iya, Karena benar. dia jalan sama Tuhan terus gitu loh. Dia nggak pernah lepas dari perenungan akan Tuhan gitu loh. Ya makanya sekalipun gue tahun ini tahun yang mendepresikan mungkin buat gue ya, tahun yang menyebalkan buat gue nggak kehabisan mazmur karena di dalam perjalanan gue pun gue tetap merenungkan kesetiaan Tuhan gitu loh. Sekalipun gue gagal, Tuhan gue nggak pernah gagal. Gitu. Iya. Gitu. Jadi memang ya sisanya kenapa itu bisa muncul pas di lagu yang ini atau muncul pas di timing ini kata-katanya bisa begini ya itu cuma Roh Kudus sih. Iya. Itu udah memang Roh Kudus yang arrange lah gitu. Wow. Jadi ya gitu sih. Keren banget. Oke, mungkin sebagai yang terakhir nih, boleh nggak sedikit kamu sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan program kita hari ini, apa sih yang menjadi kerinduan kamu melalui program Saat Teduh ini? Ya. Selain mereka juga bisa menikmati lagu-lagu kamu, apa yang menjadi harapan kamu buat orang-orang dengan adanya Saat Teduh ini? Seperti yang di awal ya, bahwa pertama kali bikin Saat Teduh ini goalnya cuma satu, supaya orang-orang tuh Matius 11 ayat 28. Orang-orang tuh ingat bahwa datang sama Tuhan tuh gak selalu harus dengan sorak-sorai gitu. Masuki gerbangnya gak selalu harus dengan nyanyian syukur. Sometimes kita datang dengan keletihan, dengan kelelahan kita kan. Makanya Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat kan. Aku akan berikan kelegaan. Goal dari Saat Teduh ini adalah biar orang-orang tuh bisa ingat Tuhan kita itu Tuhan yang menerima kita apa adanya gitu. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan gitu, Tuhan tuh peluk kita, Tuhan tuh sayang kita diingetin lagi, kita tuh dikasihi, kita tuh dicintai, Tuhan itu nggak pernah biarkan kita sendirian gitu. Yes. Jadi goalnya adalah supaya kita semua tuh ingat ada satu pribadi yang begitu sayang sama kita dan kita nggak bisa apa-apa tanpa dia. Wow. Goalnya itu doang sih. Makanya kita butuh ada di mana dia ada, supaya di situ ya ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu sih. Wow, luar biasa banget. So, selain itu juga pastikan teman-teman juga seperti apa yang Yesus sudah lakukan, bangun ya saat teduh setiap waktu. Itu di satu bagian di mana kita bangun keintiman dan justru dampaknya dari hidup kita itu adalah ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Benar gak sih? Betul. Ya kan, sehebat apapun kita, mungkin kita udah jadi orang yang terkenal dan sebagainya, tapi kalau kita tanpa hadirat Tuhan kayaknya semua. Kalau kata Daud kan, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku. Bener, kalau kita ambil roh tuh jangan sampai kita gak aware lagi akan rohnya Tuhan gitu. Kalau kita punya semuanya tapi kita gak aware akan rohnya Tuhan, wah udah deh. Wow. Percuma sih gitu. Oke, Yesus, thank you banget nih buat sharing-sharing kita hari ini tentang Saat Teduh ya. Jadi pastinya setiap apa yang kamu buat jadi berkat buat banyak orang dan ini juga menjadi sebuah calling buat kita semua. Yuk sama-sama kita bangun keintiman di dalam Tuhan, bersaat teduh setiap waktu, dan walaupun kita lagi capek, letih, lesu, lagi ngalamin banyak yang failed, datang sama Tuhan karena dia akan memberikan kelegaan dan kekuatan kepada kita semua. Oke guys, sampai ketemu di program kita selanjutnya, Today's Message Podcast, dan jangan lupa untuk bisa dapatkan setiap update dari program kita di Instagram @today'smessage. God bless you, sampai ketemu minggu depan.